Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi, NIM 200304179. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Pak Fikri. Yang pertama, saya akan membahas di sini tentang definisi kondisi. Kondisi merupakan suatu bentuk atau keadaan yang terjadi berdasarkan dan disebabkan oleh berbagai latar belakang, yang adanya latar belakang tersebut pada prinsipnya memiliki berbagai dimensi yang turut serta dan telah mempengaruhi pembentukan lahirnya sebagai keputusan. Pengambilan keputusan dan kondisi pasti adalah dalam kondisi itu, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa adanya alternatif keputusan yang dialami atau diambil sudah jelas dengan fokus yang dituju atau beberapa teknik yang bisa digunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan. Dalam kondisi pasti ini, yaitu yang pertama menggunakan proses linier atau secara aubar linier. Yang kedua dengan menganalisis jaringan kerja. Adapun berbagai jaringan kerja, yang pertama yaitu riset atau pengembangan produk baru dan proses pembuatan. Dua, konstruksi pabrik, bangunan, dan jalan sebagai tiga, perawatan alat-alat besar dan komplit. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Bagaimana cara mengambil keputusan pasti? Yaitu dengan cara melakukan berlangsungnya tanpa adanya alternatif, dan keputusan yang diambil cukup jelas dan fokus pada yang dituju. Di sini saya juga ingin menjelaskan tentang definisi pengambilan keputusan dari berbagai pendapat ahli. Yang pertama yaitu dari menurut Bowo 2008. Pengambilan keputusan adalah proses menemukan satu pilihan dari berbagai macam alternatif pilihan terbaik. Sedangkan menurut Tversky, dalam definisi pengambilan keputusan, yaitu keputusan merupakan pengambilan yang diproses memiliki alternatif dengan cara meminimalisir pilihan yang kurang menarik secara bertahap berdasarkan evaluasi dari atribut atau aspek dari alternatif yang ada. Mengapa dalam pengambilan keputusan disebut ilmu dan seni? Karena dalam pengambilan keputusan merupakan ilmu dan seni yang harus dicari atau dipelajari dan dimiliki dan dikembangkan juga secara mendalam oleh setiap orang pengambilan keputusan. Keputusan seni itu karena kegiatan tersebut merupakan selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang dimiliki karakteristik keunikan tersendiri. Di sini juga saya menjelaskan tentang risiko-risiko yang dapat diambil atau diterjemahkan sebagai bentuk keadaan yang telah terjadi dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Risiko itu terbagi tiga, yaitu yang pertama menurut keadaan dan mengarah pada berkumpulnya hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua yaitu kemungkinan variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya. Yang ketiga yaitu kemungkinan dari sebuah masalah yang mempengaruhi kinerja operasi keuangan seperti risiko ekonomi dan industri. Manajemen risiko keputusan yaitu suatu ilmu yang menggabungkan antara konsep risiko dan keputusan untuk dilihat dan keputusannya untuk memberi hasil sesuai dengan pengharapan para pengambil keputusan. Manfaat manajemen risiko ada tiga. Yang pertama yaitu perusahaan akan memiliki pijakan yang kuat dalam mengambil setiap keputusan. Yang kedua merupakan memberikan arah bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin akan timbul baik secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu mendorong para manajemen mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dalam penghindaran dari pengaruh terjadinya kerugian. Adapun risiko yang pertama yaitu risiko murni, yang kedua ada risiko karyawan, yang ketiga ada risiko ilegal. Sumber risiko yang terdiri dari tiga, adapun sumber risiko fisik atau sumber risiko ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang terkait agenda materi kemarin, yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini aktivitas kepemimpinan yaitu dalam mengambil keputusan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap penting. Proses pengambilan keputusan yang pertama menetapkan tujuan spesifik dan pengukuran hasilnya. Yang kedua identifikasi permasalahan.
Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, ada evaluasi alternatif. Yang kelima, ada seleksi alternatif. Di sini juga ingin menjelaskan gaya pengambilan keputusan manajemen. Yang pertama, ada manajemen mempengaruhi informasi yang diperlukan bawahannya, kemudian menetapkan relevan. Yang kedua, manajer membicarakan situasi keperluan dengan cara mengajak bawahan untuk mengobrol sebagai suatu kelompok. Yang ketiga, manajer mengambil keputusan sendiri dengan menggunakan masukan informasi tersedia dari berbagai waktu tertentu. Yang keempat, manajemen memberikan permasalahan organisasi dengan bawahan secara individu dan mendapatkan gagasan dan sasaran. Yang kelima, manajer membicarakan situasi keputusan dengan para bawahan sebagai suatu kelompok atau dapat menilai alternatif terbaik dari hasil diskusi dengan para bawahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi pengambilan keputusan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.